Ya, dan terkait dengan permintaan perlindungan Liga Akbar ke LPSK ini, kita akan langsung bahas dengan kuasa hukum Liga Akbar, Bana. Ada juga pengamat kepolisian dari ISES, Bambang Rukminto, serta Wakil Ketua LPSK, Sri Suparyati. Selamat sore, Bapak Ibu. Saya ke kuasa hukum Liga Akbar terlebih dahulu. Baik, Selamat Mas sore. Bana. Selamat sore. Ya. Ya, langsung saja Mas Bana. Sebetulnya apakah intimidasi yang didapatkan terhadap Liga Akbar pasca mencabut BAP yang telah diucapkan 2016 silam? Baik, terima kasih Mas Aldi. Eh, Berkaitan dengan intimidasi, sebelumnya Liga Akbar sendiri, alhamdulillah belum ada intimidasi dari pihak-pihak tertentu. Tapi menurut hemat kami, LPSK ini memang harus hadir sebagai lembaga pelindungan korban dan saksi. Hmm? Dan kebetulan juga harus kami sampaikan bahwa permohonan LPSK itu sudah dilayangkan oleh pihak kami sebagai PH atau kuasa hukum Liga Akbar itu per tanggal 13 Juni lalu. Namun dari pihak LPSK sendiri akan memeriksa dan meng-cross-check data dan dokumen tentang permohonan pelindungan saksi terhadap Liga Akbar sendiri. Begitu, Mas Aldi. Ancaman juga tidak ada artinya ya Pak. Saat ini hanya mengantisipasi Alhamdulillah, aja ya. setelah dicabutnya keterangan 2016 lalu, belum ada. Oke. Dan mudah-mudahan jangan sampai ada. Baik, tapi intinya sudah mengajukan ya ke LPSK. Kalau begitu saya langsung lempar ke Ibu Sri Suparyati. Ini terkait dengan pengajuan LPSK Liga Akbar ini, sebetulnya bagaimana LPSK meresponnya dan sudah berapa banyak orang-orang yang keterkaitan dengan kasus Vina dan Eki ini mengajukan perlindungan kepada LPSK? Siapa saja? Iya, kalau berkaitan dengan Liga Akbar ya, kami belum mengecek lebih jauh, dan jika memang sudah dimasukkan per tanggal 13 ya kami harus cek lebih lanjut lagi ya, karena untuk mengajukan sebuah perlindungan itu kan harus ada proses-proses ya, dari soal formil, lalu kemudian dari formil itu juga harus terpenuhi dalam waktu 7+7 gitu ya. Nanti setelah itu baru kemudian kami lakukan penelaahan. Dan sekaligus juga ada asesmen psikologis yang perlu dilalui, dan itu dan itu membutuhkan waktu juga tidak singkat gitu loh. Jadi tidak serta-merta kemudian permohonan masuk lalu kami langsung memberikan perlindungan tersebut begitu. Tapi melihat tidak ada potensi bahwa mungkin saja Liga Akbar sebagai saksi kunci yang kemudian mencabut laporan yang sudah ditulis di BAP pada 2016 silam, kemudian tahun 2024 ini dicabut. Ada melihat potensi ada mungkin ancaman atau intimidasi yang akan didapatkan setelah melakukan pencabutan BAP tersebut, Mbak Sri? LPSK belum melihat ya Mas ya, apakah posisi Liga Akbar ini sebagai saksi kunci gitu ya. Kami belum menelaah lebih jauh ya, dan belum melihat seperti itu gitu. Jadi kami perlu penelaahan lagi lebih dalam gitu loh. Untuk saat ini LPSK belum menentukan siapa-siapa itu yang menjadi saksi kunci gitu ya. Dan sementara pemohon yang sekarang ini masuk dan kami juga masih proses, dan itu juga membutuhkan waktu yang cukup lama. Kemarin kami sudah lakukan preskon, itu ada sekitar 10 yang sudah mengajukan resmi ke LPSK. Itu pun juga prosesnya belum sampai pada putusan pemberian perlindungan, karena memang banyak tahapan-tahapan yang harus dilalui terlebih dahulu. Oke, sampai proses kemudian diterima, disetujui mendapatkan perlindungan itu, apa saja yang harus disiapkan oleh para saksi? Ya, yang pasti kan formil ya Mas. Formil itu seperti biasa lah, identitas dan sebagainya. Nanti setelah dari situ kemudian kita akan mendalami keterangan dari pemohon yang mengajukan perlindungan. Lalu kami kemudian melakukan assessment. Assessment itu adalah assessment psikologis forensik ya. Nah, dari situ kemudian baru kami bisa melihat apa hasil daripada telaah dan juga assessment forensik tersebut, baru kami bisa putuskan dalam sebuah sidang SMPL. Baik, saya mau ke Pak Bambang Rukminto selanjutnya. Pak Bambang,
Ini kan memang yang dilakukan Liga Akbar saat ini cukup riskan ya, berisiko karena mencabut laporan yang sudah diajukan tahun 2016 silam. Pada tahun 2024 ini 8 tahun selang kasus sudah berjalan. Dan mungkin memang ada potensi ancaman atau intimidasi. Sebetulnya menurut Anda bagaimana pihak kepolisian harus menyikapi hal ini? Ya, peristiwa ini kan semakin berkembang ya, terkait dengan pencabutan kesaksian 8 tahun yang lalu dan kemudian perubahan-perubahan yang sangat dinamis ini tentu menempatkan kepolisian dalam posisi berhadapan-hadapan dengan para saksi yang mencabut kesaksiannya. Ini menjadi problem memang sejak awal ketika kepolisian tidak bisa menjaga objektivitasnya dalam melakukan penyelidikan sebuah kasus. Makanya sekarang ini seolah-olah saksi ini berhadapan-hadapan langsung dengan kepolisian, sementara kepolisian ini yang diberikan kewenangan negara untuk melakukan menjaga keamanan dan sekaligus menjadi penegak hukum gitu. Makanya dalam konteks ini memang menjadi sangat riskan bagi saksi ketika mencabut kesaksiannya yang kemudian itu memperlemah penyelidikan maupun penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Terlepas dari itu, kepolisian yang sudah diberikan amanah oleh negara tentu tetap harus menjaga keamanan dari semua warga masyarakat, termasuk dari saksi yang akan memberikan kesaksian ataupun mencabut kesaksiannya. Bila saksi ini terancam keamanannya, tentu akan menjadi presiden buruk bagi kepolisian. Gitu. Makanya kepolisian harus benar-benar bisa menjaga kondusivitas keamanan di sekitar peristiwa ini, gitu, agar tidak memunculkan asumsi kemana-mana bahwa kepolisian ini menjadi defensif terkait dengan pencabutan kesaksian yang merugikan kepolisian seperti itu. Sedikit saja Pak Bambang, ini kan yang dilakukan Liga Akbar saat ini mencabut laporan BAP tahun 2016 pada 2024 ini kan sedikit banyak juga mempengaruhi citra penyidik kepolisian. Karena BAP yang sudah diajukan ditulis begitu, kemudian juga mengatakan ada intimidasi, kemudian ada dorongan untuk kemudian menyetujui BAP yang sudah dituliskan. Itu kan juga mempengaruhi citra penyidik menurut Anda? Ya benar, makanya yang tadi sudah saya sampaikan bahwa ini menghadap-hadapkan para masyarakat, para saksi dengan kepolisian, terutama dengan penyidik 8 tahun yang lalu. Terlepas dari itu, kepolisian saat ini harus benar-benar tegak lurus melakukan penyelidikan seobjektif mungkin dan sekaligus menjaga kondusivitas maupun keamanan dari para saksi. Karena isu saat ini sudah berkembang sedemikian rupa, bila muncul gangguan-gangguan keamanan bagi pemberi kesaksian, tentu ini akan menjadi blunder bagi kepolisian sendiri. Upaya yang dilakukan oleh LPSK tentu seperti yang disampaikan Bu Sri tadi membutuhkan waktu untuk asesmen dan yang lain-lain. Terlepas dari itu, kepolisian memang benar-benar harus tetap menjaga para saksi ini seperti itu. Oke, saya mau ke Mas Bana selanjutnya setelah kesaksian yang diberikan oleh Liga Akbar pada program Rakyat Bersuara bersama Eman Wicaksono. Pada acara itu kita juga sedikit banyak bisa melihat ya bagaimana rasa-rasanya Liga Akbar seperti tertekan begitu karena mengeluarkan pernyataan yang bertolak belakang dengan apa yang sudah dikatakan pada tahun 2016 silam pada BAP 2016. Hingga saat ini bagaimana sebetulnya apa yang ditakutkan, siapa yang ditakutkan? Kita buka-bukaan saja, siapa yang ditakutkan oleh Liga Akbar akan memberikan ancaman atau intimidasi? Kalau yang ditakutkan atau diduga akan diancam sebenarnya belum teridentifikasi, Mas Aldi. Belum teridentifikasi karena ya alhamdulillah sampai dengan hari ini Liga Akbar masih bisa memberikan keterangan kepada kami, bisa berkomunikasi dengan kami dengan aman. Tidak ada hambatan, tidak ada informasi yang diduga adanya ancaman, intimidasi ataupun yang berkaitan dengan keamanan dari Liga Akbar sendiri, Mas Aldi. Oke, saat ini di rumah Liga Akbar siapa yang mendampingi? Di rumah Liga Akbar kami juga masih terus memantau baik melalui by phone, WA.
Nah, untuk yang selalu bersama dengan Liga Akbar saat ini adalah masih dari keluarganya Liga Akbar sendiri. Oke. Baik, kemarin juga nampaknya ada bentuk penyesalan yang mendalam pada saat memberikan pernyataan. Apa sebetulnya bisa dielaborasi lebih dalam lagi penyesalan Liga terkait dengan pernyataannya di BAP 2016 silam? Iya, kalau kami melihat dari penyesalan yang Liga Akbar sampaikan kepada kami, yakni dia merasa bersalah karena sudah memberikan keterangan yang sebetulnya dia sendiri tidak mengalami pada saat kejadian 2016 lalu. Oke. Nah, dengan adanya informasi ini, dengan adanya viral berita ini, dia memberanikan diri datang kepada kantor kami dan memberikan informasi bahwa pada saat itu kejadiannya tidak seperti itu. Gitu, Baik, saya mau ke Bu Sri sekarang begitu. Dengan adanya pencabutan BAP oleh Liga Akbar kan kita bisa, ya ini kan dampak konsekuensinya panjang ya, sampai tahun 2024 ini kemudian sudah ada beberapa orang yang ditahan. Ini juga mempengaruhi terhadap apa yang sebetulnya terjadi pada saat itu antara Vina Eki dan juga gerombolan yang diduga melakukan penganiayaan pada saat itu. Kalau LPSK melihat adanya saksi yang kemudian mencabut BAP-nya 8 tahun silam padahal sudah ada orang yang sudah terpidana pada saat ini gitu. Bagaimana melihat posisi Liga Akbar ini sebagai saksi? Ya, kalau untuk menilai bagaimana kualitas dari sebuah keterangan itu kan sebenarnya bukan ranahnya LPSK ya gitu, tetapi ranah LPSK adalah memberikan perlindungan. Namun dalam proses memberikan perlindungan tetap kami juga akan mengecek lebih lanjut ya keterangan-keterangan, kemudian kesesuaian ya. Selain itu juga ada asesmen psikologis forensik yang itu akan membantu gitu loh untuk memberikan panduan ya bagi LPSK. Selain itu kan perlindungan yang diberikan LPSK juga berbasis pada pasal 28 Undang-Undang 31 Nah itu nanti menjadi ya. bahan pertimbangan juga nggak terkait dengan pernyataan yang berbeda tahun 2016 dan 2024 begitu? Apa bisa memberikan pembenaran terhadap kesaksian yang mana ini LPSK? Ya, kalau soal itu Mas, nanti kita kan LPSK harus telaah lebih jauh. Oke, baik. Ya, telaah lebih jauh, terus Baik. Nanti kita akan melihat hasil penelaahannya. Tapi kalau misalnya nanti mendapatkan perlindungan, bentuk perlindungan apa yang akan diberikan kepada Liga? Kalau merujuk pada Undang-Undang 31 2014, LPSK kan memiliki beberapa kewenangan ya. Satu ada perlindungan fisik, lalu kemudian perlindungan prosedural, kemudian perlindungan medis dan juga psikologis gitu loh. Jadi beberapa perlindungan itu ya bisa diberikan bukan hanya kepada Liga Akbar, tapi juga kepada pemohon-pemohon lain yang memang bisa mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK. Baik. Oke, jadi itu bentuk perlindungannya ya, dan masih sampai saat ini telah Pak Bambang, kita melihat nanti jika kemudian LPSK memberikan perlindungan integritas kepolisian begitu, terutama terkait dengan pernyataan dari BAP yang dicabut dan juga ada dorongan intimidasi nampaknya untuk menyetujui BAP yang diberikan kepada Liga 2016 silam. Ini akan terpengaruh nampaknya, bagaimana pendapat Anda? Ya, terkait dengan pencabutan kesaksian tentu akan merubah konstruksi peristiwa yang sudah selesai, sudah disidangkan dan sudah inkrah gitu. Hal ini tentu akan mengganggu kredibilitas penyidikan kepolisian. Gitu. Yeah. Tetapi bagaimanapun juga kepolisian juga pernah salah. Makanya upaya untuk audit investigasi yang sering saya sampaikan itu penting sekali untuk menjaga agar ke depan ini tidak terulang lagi. Gitu. Makanya kesaksian dari Liga Akbar maupun dari kawan-kawan yang lainnya ini sangat penting, bukan hanya sekedar terkait dengan peristiwa, tapi juga untuk meluruskan bagaimana penyelidikan kepolisian ke depan agar tidak terjadi peristiwa seperti ini terulang kembali seperti itu. Oke, ini kemudian ada banyak juga dorongan untuk membentuk tim pencari fakta, kemudian meminta Presiden juga ikut ambil alih dalam menangani kasus ini agar lebih cepat begitu. Menurut Anda bagaimana? Ini juga termasuk salah satunya permintaan dari keluarga Vina untuk menghentikan sementara penyidikan terhadap kasus ini. Dengan perkembangan kasus yang berlarut-larut ya, saya melihat ini sudah berlarut-larut karena sebenarnya kasus ini sederhana. Bila kepolisian bertindak lebih tegas, sebenarnya
bisa lebih cepat. Makanya ketika ada usulan terkait dengan tim pencari fakta, ini mungkin bisa mendorong agar kepolisian lebih cepat untuk menuntaskan kasus ini. Bila tidak, tentu asumsi masyarakat akan menjadi negatif kepada kepolisian. Baik. Makanya tim mencari fakta ini sepertinya juga penting untuk dilakukan untuk mengembalikan marwah kepolisian, gitu. Bukan hanya sekedar mendesak kepolisian menuntaskan kasus, tapi untuk menjaga marwah kepolisian biar bisa lebih objektif seperti itu. Baik, Pak Bambang, semoga kesimpang siuran kasus ini bisa segera terungkap kepada publik dan bisa kita tahu titik terang dari segala perjalanan kasus kematian Vina dan Eki 2016 ini. Untuk sementara terima kasih Pak Bambang Rukminto, pengamat kepolisian dari ISES sudah bergabung, Ibu Sri Suparyati, Wakil Ketua LPSK dan juga Kuasa Hukum Liga Akbar, Mas Bana. Terima kasih sudah bergabung bersama ini sore kali ini. Selamat sore, salam sehat.